Halo semuanya, nama saya Asya Arnina Negara dari kelas 11-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bab kependudukan dan beberapa hal terkait untuk tugas geografi saya. Selamat menyaksikan. Kondisi demografi Indonesia saat ini. Penduduk Indonesia dengan jumlah total populasi sekitar 280 juta penduduk pada tahun 2024 merupakan hal yang membuat negara Indonesia menjadi negara yang berpenduduk terpadat nomor 4 di dunia. Komposisi etnis di Indonesia amat bervariasi karena negara ini memiliki ratusan ragam suku, budaya, dan bahasa daerah. Meskipun demikian, lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh dua suku terbesar, yaitu Jawa dan Sunda. Komposisi budaya yang beragam di Indonesia ini sebenarnya merupakan hasil dari proses penjajahan yang panjang oleh negara Belanda. Dalam rentan waktu sekitar 3 abad, negara kecil yang terletak di Eropa itu berhasil secara bertahap untuk memperluas kekuasaan politik di Nusantara. Dengan kata lain, selama masa pembentukan daerah penjajahan Belanda di Asia Tenggara itu, semua budaya yang beragam tersebut menjadi bagian dari sebuah kesatuan politik yang di kemudian hari diwarisi oleh pemimpin nasional setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Setiap budaya menawarkan suatu hal yang menarik, dan ini adalah sebabnya jutaan wisatawan asing berkunjung ke Indonesia setiap tahun. Program Keluarga Berencana atau KB dikoordinasi oleh institusi pemerintah, yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Program ini yang sayangnya tidak diwajibkan adalah strategi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena pertumbuhan populasi yang rendah akan menyebabkan tingkat PDB per kapita yang lebih tinggi, yang juga akan meningkatkan pendapatan, tabungan, investasi, serta menurunkan tingkat kemiskinan. Saat ini posisi Indonesia berada di bagian tengah gelombang yang pertama, baik angka kelahiran ataupun tingkat kesuburan sama-sama turun dengan cepat dan penduduk usia kerja meningkat dengan cepat sementara total populasi Indonesia tumbuh dengan lambat. Data ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi, mencerminkan kualitas SDM yang lebih baik dibandingkan provinsi lain. Sebaliknya, provinsi seperti Papua dan Papua Barat memiliki IPM yang lebih rendah. Untuk mengatasi ketimpangan kualitas SDM di Indonesia, diperlukan solusi yang komprehensif dengan pendekatan berbasis kebijakan, program, dan pelaksanaan yang tepat. Berikut adalah solusi yang dapat diterapkan. Sebagai salah satu siswa-siswi SMA Negeri 3 Bandung, saya berharap visi Indonesia Emas 2024 dapat terwujud dengan memanfaatkan bonus demografi secara optimal, pendidikan yang merata berbasis teknologi, dan berorientasi pada keterampilan harus diperkuat agar generasi muda siap bersaing dengan global. Kami juga ingin melihat bahwa Indonesia memiliki kepemimpinan yang berintegritas, toleransi yang kuat, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Sebagai generasi penerus bangsa, kami berkomitmen untuk belajar, berinovasi, dan berkontribusi demi Indonesia yang maju dan mandiri.